Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferdiansyah SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah laporan akuntansi konsolidasian. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang laporan keuangan konsolidasi. Halo semua, kalian tahu nggak sih apa itu laporan konsolidasi? Yuk kita bahas. Jadi, laporan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari dua perusahaan atau lebih yang berada dari satu grup, biasanya terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, misalnya nih, perusahaan induk membeli saham 80% perusahaan anak. Maka mereka harus membuat laporan keuangan yang digabung agar mereka terlihat seolah-olah satu entitas. Dalam laporan konsolidasi, aset, liabilitas, dan pendapatan serta beban dari perusahaan induk dan anak digabungkan. Tapi transaksi antar perusahaan di dalam grup tersebut harus dihilangkan karena agar tidak double pencatatan. Selanjutnya ada tujuan dari laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaannya yang seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi. Tujuannya adalah agar para pengguna laporan seperti investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas seluruh grup usaha. Dengan laporan ini, semua transaksi antar entitas dalam satu grup dieliminasi agar tidak terjadi penggadaian nilai. Dan hal ini tuh penting untuk memastikan laporan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Manfaat dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi membantu menunjukkan gambaran lengkap tentang sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Dan yang kedua, laporan keuangan konsolidasi juga dapat mengevaluasi kredibilitas perusahaan yang dapat menjadi bahan rujukan data untuk investor yang ingin menginvestasikan keuangannya. Dan yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi juga dapat melihat perkembangan anak perusahaan secara lebih komparatif dan detail. Dan yang keempat, laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi terkini yang berguna bagi manajemen induk untuk memantau kinerja gabungan di seluruh entitas dalam grup sekaligus melihat kondisi masing-masing perusahaan. Namun, perlu disadari bahwa laporan ini juga memiliki kelemahan yang bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dianalisis dengan hati-hati. Antara lain, yang pertama, dapat menyembunyikan kinerja perusahaan individu yang tidak bagus dengan kinerja perusahaan lain yang bagus. Dan yang kedua, tidak semua saldo laba ditahan konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, begitu pula dengan aktiva. 3. Rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi entitas yang membentuk konsolidasi maupun induk perusahaan. Dan yang keempat, beberapa akun tidak dapat seluruhnya dibandingkan, misalnya akun piutang. Dan yang kelima, banyaknya informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memberikan penyajian yang wajar. Nah, selanjutnya bagaimana sih sifat-sifat laporan keuangan konsolidasi? Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan gabungan dari beberapa perusahaan yang bekerja sama, memberikan gambaran tentang kondisi keuangan secara keseluruhan. Nah, ada yang kedua, menggabungkan keuangan. Perusahaan induk dan anak diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga aset dan kewajiban digabungkan dan transaksi yang tidak penting dihilangkan. Yang terakhir, mengatur laporan. Dalam laporan konsolidasi, investasi dan modal saham dianggap sebagai bagian dari keseluruhan aset, bukan sebagai investasi atau modal saham biasa, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan gabungan. Selanjutnya, ada gambaran umum proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan konsolidasi yaitu yang pertama, laporan keuangan terpisah dari dua entiti atau lebih digabungkan atau ditambahkan bersama-sama.
Setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi tersebut terkait dengan transaksi kepemilikan antar perusahaan. Yang kedua, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang dimana ketika ada perusahaan induk atau perusahaan utama yang memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara di perusahaan lain atau anak perusahaan, baik secara langsung ataupun lewat anak perusahaan yang lainnya, maka harus atau wajib membuat laporan keuangan konsolidasi. Dan ketika perusahaan induk tersebut memiliki 50% atau kurang dari 50% saham, maka laporan keuangan konsolidasi juga harus atau wajib dibuat asal bisa dibuktikan bahwa perusahaan induk tersebut masih bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Laporan keuangan konsolidasi ini harus mencakup semua anak perusahaan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Penyatuan laporan keuangan dilakukan secara menyeluruh, termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu, kapan sih anak perusahaan tidak perlu dikonsolidasikan? Yaitu yang pertama, ketika pengendalian hanya bersifat sementara. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah, misalnya anak perusahaan itu dibeli hanya untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, yaitu karena adanya pembatasan jangka panjang. Maksudnya, di mana anak perusahaan tidak bisa mengirim dana ke perusahaan induk karena ada aturan atau batasan tertentu. Dan yang ketiga, yaitu karena memenuhi kriteria khusus di atas. Maksudnya yaitu ketika perusahaan memiliki kriteria khusus seperti yang sudah disebutkan tadi, maka perlakuannya itu harus mengikuti aturan dalam PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur konsolidasi. Itu prosedurnya adalah di mana transaksi antar perusahaan harus dihapus atau dieliminasi, yaitu jika terdapat transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak yang sama agar tidak diubah pada saat pencatatan dalam laporan konsolidasi. Tanggal laporan juga harus sama, idealnya laporan keuangan untuk perusahaan harus dibuat di tanggal yang sama dengan induknya. Tapi kalau berbeda tidak apa-apa, selama yang pertama selisih tanggalnya tidak lebih dari 3 bulan, dan kalau ada kejadian penting di antara tanggal tersebut harus dicatat juga di dalam laporan. Kalau selisih tanggal lebih dari 3 bulan harus disesuaikan supaya hasil laporan tetap mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan akurat. Yang selanjutnya yaitu semua anak dan induk perusahaan sebisa mungkin pakai cara pencatatan atau kebijakan akuntansi yang sama. Jika berbeda harus dijelaskan dan disesuaikan agar dapat dibandingkan. Dan selanjutnya, jika ada pihak luar yang punya sebagian saham di anak perusahaan dan itu bukan induknya, bagian mereka tetap harus ditunjukkan secara terpisah dalam laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Lalu, kalau investasi itu tidak memenuhi syarat sebagai anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, maka pelaporannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK 13 atau PSAK 15. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan langkah konsolidasi menurut PSAK 65, yang dimana tujuannya adalah supaya laporan keuangan menggambarkan seluruh kelompok perusahaan baik induk dan anak sebagai satu entitas. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama yaitu gabungkan semua akun penting baik aset, utang, modal, pendapatan, beban, dan lain-lain dari induk dan anak. Yang kedua yaitu hapus nilai investasi induk di anak dan bagian modal yang terkait. Yang ketiga yaitu hilangkan semua transaksi antara perusahaan dalam kelompok, misalnya penjualan antara induk dan anak, piutang, utang, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu
menunjukkan bagian non-pengendali secara terpisah, yaitu yang pertama jumlah kepemilikan non-pengendali saat pertama kali bergabung, dan yang kedua yaitu perubahan kepemilikan mereka setelah bergabung. Adapun masalah umum dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang timbul dan dipengaruhi oleh yang pertama, periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun. Misalnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah terjadi pemilikan saham-saham berbeda dengan neraca konsolidasi yang disusun 1 tahun atau periode kemudian berhubung telah terjadinya perubahan-perubahan di dalam pos-pos neraca. Dan yang kedua, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misalnya, penyusunan neraca konsolidasi di mana saham-saham dibeli dengan harga di atas nilai bukunya, berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila saham-saham diperoleh dengan harga yang sama dan kurang dari nilai bukunya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu laporan konsolidasi? Jadi, intinya adalah gabungan laporan keuangan perusahaan yang saling terhubung agar lebih jelas dan akurat. Sekian presentasi